Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf. Ya, terima kasih undangannya. Ya, seperti biasa, kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita masih di operasi bilangan bulat. Ya, di sini ada sifat operasi bilangan. Di sini sifat operasi bilangan ada 3, ada komutatif, asosiatif, dan distributif perkalian. Pertama kita membahas dulu tentang komutatif atau di sini disebut juga sifat penukaran. Ya. Nah, sifat komutatif ini dia berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan sama pembagiannya bagaimana? Oh, enggak. Untuk pembagian sama pengurangannya tidak berlaku sifat komutatif. Nanti kita buktikan ya. Oke, sifat komutatif itu apa sih? Sifat penukaran ya. Jadi kalau misalnya di sini Pak Yusuf contoh untuk penjumlahan. Kalau Pak Yusuf punya A ditambah B, nih, A tambah B berarti ditukar menjadi B tambah A. Nah, kalau perkaliannya A dikali B ditukar menjadi B dikali A. Maksudnya apa? Langsung aja ya kali ya, kita lihat contohnya. Sini lihat penjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Kita lihat contohnya. Nah, sini 3 ditambah 4. Berarti kalau A tambah B jadi B tambah A. Kalau 3 ditambah 4 berarti berubah menjadi 4 ditambah 3. Jadi ditukar posisinya nih, penukaran. Jadi 3 tambah 4 ditukar jadi 4 tambah 3. Ya. Nah, ini yang disebut sifat komutatif itu. Jadi 3 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 3. Ya. Nah, tetap harus kita kerjakan. 3 tambah 4 itu berapa? 7. 4 tambah 3 7, ya. Nah, ini yang menyebabkan dia sifatnya komutatif karena hasilnya 3 tambah 4 ataupun 4 tambah 3 kalau dia dibalik hasilnya tetap sama. Ya, kalau ini 3 tambah 4 7, 4 tambah 3 hasilnya juga 7. Kita lihat contoh kedua. Di sini Pak Yusuf punya negatif 5 ditambah 2. Kalau dia ditukar berarti jadi apa? Ayo. Iya, jadi 2 ditambah negatif 5. Jadi dia posisinya ditukar. Nah, oke. Kita kerjakan satu-satu. Coba yang ini ya. Negatif 5 ditambah 2. Beda tanda. Karena beda tanda berarti dikurangi. 5 kurang 2 sama dengan 3. Karena yang lebih besarnya dia yang 5 itu negatif, berarti hasilnya negatif 3. Sekarang kita coba yang ini. 2 ditambah negatif 5 sama, beda tanda juga, berarti dikurangi. 5 kurang 2 itu 3. Nah, terus yang paling besarnya juga negatif, berarti sama, hasilnya juga negatif 3. Ya, karena dia sama, berarti dia berlaku sifat komutatif. Ya, jadi sifat komutatif itu adalah ini nih. Negatif 5 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah negatif 5. Jadi ketika dibalik hasilnya dia tetap sama. Nah, kenapa sih pengurangan nggak masuk sifat komutatif? Kita coba. Kalau pengurangan, di sini Pak Yusuf punya contohnya 3 dikurangi 4. Berarti kalau dibalik jadi berapa? Ya, 4 dikurangi 3. Nah, jangan lupa untuk sifat operasi bilangan bulat ini pengurangan kita rubah jadi penjumlahan coba. 3 dikurangi 4 berubah menjadi 3 ditambah negatif 4. Yang ininya 4 dikurangi 3 berubah jadi 4 ditambah negatif 3. Kita udah belajar kan ini kan, dirubah ke penjumlahan. Nah, setelah dirubah penjumlahan saja sudah beda. Yang ini negatifnya yang 4. Kalau yang ini yang negatifnya yang 3. Tuh, di sini sudah berbeda. Berarti ini jelas tidak sama. Makanya untuk sifat pengurangan 3 dikurang 4 sama dengan 4 kurang 3. Ketika dirubah jadi operasi bilangan bulat itu dia berbeda. Berarti nggak sama. Hasilnya pun pasti beda. 3 ditambah negatif 4, beda tanda itu dikurangi. Berarti 4 kurang 3 adalah 1. Tapi karena yang terbesarnya adalah negatif 4, berarti dia hasilnya negatif 1. Ya, kalau yang ini 4 ditambah negatif 3, beda tanda juga dikurangi. Tapi karena yang besarnya adalah positif, berarti hasilnya positif. Yang satu negatif 1, yang satu jawabannya 1. Beda kan? Nah, karena dia berbeda, berarti dia bukan sifat komutatif. Jadi, pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Ya, jadi untuk penjumlahan saja. Ya, dan penjumlahan dan perkalian. Ya. Nah,
Di sini kita sudah buktikan bahwa pengurangan itu tidak termasuk ke sifat komutatif. Bagaimana? Kira-kira ganti gampang ya. Kalau sifat penjumlahan untuk komutatif itu kalau ada 3 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 3. Negatif 5 tambah 2 itu sama dengan 2 ditambah negatif 5. Gitu doang untuk sifat penukaran. Gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke komutatif yang perkalian. Ini contohnya. A kali B sama dengan B kali A ya. Contohnya adalah negatif 3 dikali negatif 4. Berarti kalau dibalik jadi negatif 4 dikali negatif 3 ya, jadi tetap gini posisinya, hanya dibalik saja. Oke, kita lanjut, kita hitung satu-satu. Negatif 3 dikali negatif 4. Ingat, kalau perkalian itu adalah negatif dikali negatif, hasilnya positif. 3 dikali 4 adalah 12. Nah, ini juga sama. Negatif 4 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 4 dikali 3, 12. Oke, kita lanjut contoh kedua. Negatif 5 dikali 2. Berarti kalau ditukar jadi 2 dikali negatif 5. Ya, kita coba kerjakan yang sebelah kiri dulu. Negatif 5 dikali 2. Negatif kali positif, negatif. 5 kali 2, 10. Juga sama, positif kali negatif, negatif. 2 dikali 5, negatif 10 juga. Ya, karena dia sama-sama negatif 10, berarti dia sama-sama sifat komutatif ya. Jadi berlaku untuk perkalian juga. Negatif 3 dikali negatif 4 itu sama dengan negatif 4 dikali negatif 3. Karena hasilnya sama. Ini juga sama nih, negatif 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali negatif 5. Dia berlaku karena ketika ditukar hasilnya dia tetap sama. Oke, sekarang kalau tadi pengurangan sudah kita buktikan dia nggak komutatif. Coba sekarang kita pembagian. Apakah dia juga nggak komutatif? Kita coba ya. 10 dibagi negatif 5 berarti dibalik jadi berapa? Ya, negatif 5 dibagi 10. Kita kerjakan satu-satu. 10 dibagi negatif 5, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 10 bagi 5 adalah 2. Tetapi ketika negatif 5 dibagi 10, negatif dibagi positif adalah negatif. Tapi 5 dibagi 10 itu hasilnya adalah 0,5. Yang satu 10 bagi negatif 5 adalah negatif 2. Yang satunya lagi negatif 5 dibagi 10 adalah negatif 0,5. Berarti dia tidak sama. Karena tidak sama, berarti dia tidak berlaku sifat komutatif. Jadi buat pembagian, sifat komutatif tidak berlaku. Jadi kita ulangi. Sifat komutatif atau sifat penukaran yang bersifatnya A tambah B sama dengan B tambah A, atau A dikali B sama dengan B kali A, itu dia berlaku ya buat perkalian sama penjumlahan saja. Karena ketika dia dibulak-balik tuh ya, dari negatif 3 dikali negatif 4, itu dibalik jadi negatif 4 dikali negatif 3, dia hasilnya tetap sama ya. Jadi cara mengerjakan gitu, dibalik tapi ketika dikerjakan dia sama, dan itu berlaku hanya di penjumlahan dan perkalian. Gimana? Lebih gampang kan materi ini? Gampang lah, kalau kalian mau menguasai penjumlahan sama perkalian pasti bisa. Nah, seperti biasa, kalau kalian masih bingung, kalian boleh mengulang dari materi ini dari awal ya. Tapi kalau sudah lanjut, seperti biasa kalian boleh lihat latihannya di grup kelas. Oke? Mungkin segitu saja dari Pak Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.